Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Trijulantes BDSD CKP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dengan fasilitator Bapak Sugiono MPD dan pengajar praktik Bapak Wilianto MPD. Tujuan: yang pertama, CKP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CKP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CKP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CKP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video dalam praktik baik ini. Daftar pertanyaan. Ada 6 daftar pertanyaan untuk menganalisis video tersebut. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Dan yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, dan lalu bagaimana pemanfaatannya? Analisis video. Dalam menganalisis video menggunakan 6 pertanyaan tersebut. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru mengabdi yang itu terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar siswa. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yang menggambarkan tahapan bagja? Bagja B yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar? Kemudian daftar tindakannya. Pertama, guru berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Guru juga menuliskan kalimat penyemangat belajar pada papan tulis yang ada. Kemudian guru dan murid juga bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang membuat semangat dalam belajar. A. Ambil pertanyaan. Daftar pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat membuat murid semangat dalam belajar? Kedua, bagaimana menggali kelas impian murid? Daftar tindakan. Mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Kemudian mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid terhadap kelasnya. Ketiga, guru mengarahkan murid mengunjungi kelas lain. 4. Murid mencatat dan bertanya informasi kepada anggota kelas lain yang telah dikunjungi. Dan terakhir, murid-murid juga berdiskusi
atas hal-hal yang disukai di dalam kelas. B. Gali mimpi. Daftar pertanyaan. Yang pertama, apakah kondisi kelas yang nyaman dapat menumbuhkan semangat belajar siswa? Dan yang kedua, apa saja kegiatan yang dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan nyaman? Daftar tindakan. Yang pertama, murid-murid mengambil alat dan bahan yang telah disediakan oleh guru. Kedua, guru juga menyuruh murid untuk memejamkan mata, kemudian membayangkan tentang kelas impian. Ketiga, murid setelah itu menggambarkan kelas impian yang telah tadi dibayangkan. Dan terakhir, murid akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. C. Jabarkan rencana. Daftar pertanyaannya. Pertama, apa langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kedua, apa saja daftar kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian? Tindakannya, yang pertama, guru mengajak murid untuk memetakan kebutuhan dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman atau kelas impian. Guru dan murid juga bersama-sama membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan. Guru membantu menuliskan daftar kebutuhan kelas impian dan guru juga membagi tugas kepada murid. A. Atur eksekusi. Daftar pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian? Kemudian, kapan pelaksanaan dalam mewujudkan kelas impian dan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik? Tindakannya, yang pertama, melibatkan semua murid di dalam kelas. Guru dan murid juga mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan. Murid juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan murid juga mengatur ruangan kelas, membersihkannya, menyusun bangku, dan menata buku. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yang pertama, guru bertindak sebagai fasilitator. Dalam hal ini tentunya guru memfasilitasi murid-murid dalam rangka mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru juga melakukan kegiatan atau proses dalam kegiatan berpihak kepada murid. Hal ini terlihat kepada pelibatan semua murid dalam proses kegiatan yang ada. Dan yang ketiga, guru melakukan pendekatan berbasis aset atau dikenal dengan ABCD. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut dan lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut ada 7. Yang pertama, manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan alam, agama dan budaya, serta politik. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, modal manusia. Tentunya ada kepala sekolah, guru, murid, mereka saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam kegiatan. Yang kedua, modal fisik, adanya penggunaan gedung-gedung, bangunan ataupun fasilitas yang ada. Kemudian modal sosial, hubungan yang baik dengan warga sekolah, adanya kerjasama dan diskusi baik guru dan murid. Kemudian yang keempat, ada finansial. Kegiatan ini dananya itu dibiayai oleh sekolah. Kemudian ada lingkungan alam. Dalam hal ini memanfaatkan benda-benda atau barang-barang yang ada di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas. Kemudian yang keenam, adanya modal agama dan budaya. Hal ini memanfaatkan adanya budaya gotong royong di sekolah, baik dengan warga sekolah ataupun dengan murid-murid yang lain. Dan yang modal ketujuh adalah politik. Setelah berdiskusi ataupun berkoordinasi dengan atasan, tentunya kepala sekolah akan mengambil sebuah kebijakan yang tentunya mendukung setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh guru dan murid. Demikian demonstrasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.